Kami benar-benar berharap dan mendoakan semoga keluarga Ustadz Hasbi diliputi keberkahan dan kebahagiaan. Masing-masing bisa memperbaiki dan mengendurkan egonya. Karena pada dasarnya yang kita perjuangkan adalah kepentingan anak-anak dan umat pada umumnya. Bu Ana, Ustadz Hasbi ini dakwahnya di lingkungan sangat perlu dukungan. Belum tentu beliau bisa didamping yang lain, hanya Bu Ana yang mampu, yang Allah percaya di sisi beliau, sehingga ibu meski banyak bersabar. Insya Allah, seperti yang beliau sampaikan, beliau akan mencoba komunikasi dengan keluarga beliau, memperbaiki semua, dan beliau akan lebih care, lebih fokus, juga lebih perhatian pada istri dan anak-anaknya. Semoga dalam masa 2 bulan ke depan, banyak hal yang berubah, dan kesibukan dakwah Ustadz di luar sana, tidak mengganggu atau tidak menjauhkan beliau dari keluarga. Ucap Ustadz Miftah seolah seperti menutup pertemuan. Amin, amin ya Allah. Semua hadirin mengaminkan. Ya, tidak usah jauh-jauh, saya sendiri, Umi Syifa sudah sepakat, Ridho saya saja yang kerja, beliau mengurus rumah dan anak-anak, dan ya, konsekuensinya seperti ini, yang Bapak dan Ibu lihat, kami hidup seadanya, dan yang terpenting, kalau saya, keluarga nomor 1, kebutuhan pokok terpenuhi, aman buat mencari ilmu, mendidik anak, dan setelah kewajiban utama saya tunaikan. Kewajiban lo ya, bukan keinginan, maka saya baru akan fokus ke umat. Lanjut Ustadz Miftah. Anyelir melongo ketika memasuki ruangan. Ustadz Miftah sudah menutup mediasi dengan hasil kesepakatan memperbaiki pada masing-masing pihak dan akan dievaluasi pada 2 bulan mendatang. Tapi, Bu Ana terlihat memerah matanya, seolah menahan tangis yang tak sanggup dia tumpahkan. Tapi, Anyelir tak mampu lagi bicara ataupun mendebat. Karena suaminya sendiri hanya diam, manggut-manggut tanda paham dan setuju. Mediasi benar-benar ditutup dengan doa panjang oleh sang Ustadz 40 tahun tersebut, dilanjutkan dengan mencicipi kue lebaran dan juga teh manis yang dihidangkan Ummu Syifa. Suasana mendadak kembali hangat dan senyuman tergambar pada masing-masing personel, tapi masih saja, kecuali Bu Ana, dia masih terlihat kaku dengan wajah tegang. Jauzan pamit beberapa saat kemudian dan Anyelir pun mengikuti suaminya. Sementara Bu Ana, katanya akan pulang naik motor, bersama dengan sang suami, Ustadz Hasbi. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Jauzan hanya diam. Sesekali ditatapnya wajah sang istri sembari fokus menyetir. Kali ini karena acara sangat privasi, dia tidak membawa sopir, ataupun asisten, baik Pak Hardi maupun Antok. Mas? Kok gitu sih? Gimana hasilnya tadi? Kok aku kasihan banget ya sama Bu Ana? Kenapa nggak lanjut ke pengadilan agama saja sih? Sayang, perceraian itu adalah perkara makruh, boleh dikerjakan jika terpaksa, tapi dibenci sama Allah. Ucap Jauzan tenang. Ya, aku juga paham. Tapi, bagaimana dengan kondisi Bu Ana yang sudah sangat menderita? Kenapa sih Mas diam saja? Mas diam karena Ustadz Miftah lebih paham apa yang harus disampaikan. Ingat, masih ada 2 anak mereka yang sangat membutuhkan keutuhan orang tuanya. Ya, berharap saja dengan mediasi ini, benar-benar nanti ada perbaikan pada keduanya. Lanjut Jauzan. Pada keduanya? Jangan egois Mas, dalam hal ini Ustadz Hasbi yang banyak salah. Beliau tahu teori tentang berumah tangga, tapi zolim dengan mengabaikan tanggung jawabnya. Hah, lelaki macam apa itu? Anya, tidak mudah menjadi Ustadz Hasbi. Beliau punya ibu yang sakit-sakitan dengan biaya banyak, 2 saudari perempuan yang sedang diuji rumah tangganya, 1 suaminya sakit kanker, 1-nya bangkrut. Dan kebetulan 2 saudarinya lemah, bukan wanita pekerja, biasa tanpa penghasilan, tidak seperti kamu dan Bu Ana. Anya, bagi wanita yang tidak biasa bekerja, ini tidaklah mudah. Jadi Ustadz Hasbi. Aku tidak setuju. Tetap saja tidak boleh. Mas egois. Mana ada lelaki, Ustadz lagi, memeras keringat istrinya demi keluarganya. Itu zolim. Allah tidak akan ridho terhadap lelaki macam itu Mas. Anyelir cepat memotong ucapan suaminya. Sayang, kok jadi ngegas gitu sih? Siapa yang salah? Memang Mas ikut salah? Jauzan tersenyum geli. Ya enggak, aku gemes banget sama namanya Ustadz Hasbi ini. Hati-hati, menyalahkan seseorang tanpa tahu kebenarannya itu tidak boleh loh. Terlepas Ustadz Hasbi memang salah telah melalaikan kewajibannya. Hah, emang, perbaikan apa saja tadi yang disepakati? Ya Ustadz Miftah menyampaikan seperti yang awal tadi, kembali ke aturan Allah dan tuntunan Rasulullah. Kewajiban suami, Ustadz Hasbi untuk membantu istri menyelesaikan pekerjaan rumah, juga yang utama tetap menafkahi istrinya sesuai kemampuannya. Terang Jauzan lagi. Ya, semoga saja ada evaluasi yang terukur. Jika tidak, kasihan Bu Ana. Ada, dan diberi waktu 2 bulan. Setelah itu, jika tidak terlihat ada perbaikan atau ada salah satu pihak yang tidak ridha, maka proses perceraian bisa berlanjut. Dan ya, saat ini kuncinya di Ustadz Hasbi. Tapi Mas, dengan kondisi beliau yang seperti itu, apa kira-kira ada harapan? Pendapatan dari usaha Ustadz Hasbi sejauh ini dikasihkan ke ibunya, pula saudara perempuannya. Itu saja katanya masih kurang. Anya mengerutkan dahinya tanda bingung. Untuk itulah,
aku mengajak beliau mengobrol. Esok siang kita akan ketemu di kantor aku. Mas mau ngasih pekerjaan? Rencana, aku akan minta beliau memberi kultum ke para karyawan kita. Paling nggak seminggu sekali. Ini sudah sejak dulu aku pikirkan. Hanya belum sempat terlaksana saja. Dan saudara perempuannya harus dipaksa kerja dan masak. Ia mau ngandelin kakak laki-lakinya yang juga punya keluarga. Sama suaminya yang bangkrut itu, aku akan coba gali lebih dalam masalahnya. Ya, meskipun memang secara hukum agama laki-laki bertanggung jawab terhadap saudara perempuannya. Tapi, jika mampu kan, jika keluarganya sendiri saja keteteran, mana bisa dipaksa? Kalau beliau mau, aku juga ingin memperbesar skala usahanya dengan suntikan modal tanpa bunga, supaya sedikit bisa membantu tetap suplai ibunya, tanpa melalaikan istri. Jauzan menjelaskan. Tapi memang Mas yakin usulan Mas bakal diterima sama beliau? Ya makanya beliau aku ajak ketemu. Nanti kita bisa bicara lebih privasi. Gak mungkin kan aku menawarkan bantuan dan gagasan aku tadi di depan istrinya? Atau di depan Ustadz Miftah? Tapi Mas sudah sampaikan? Dan beliau mau? Ya, janjian untuk ketemu esok siang, di kantor aku. Kita lihat saja nanti, kalau beliau konsekuen ingin memperbaiki rumah tangganya, aku yakin beliau bersedia dan menurut. Beda cerita kalau memang sudah tak ada keinginan mempertahankan rumah tangganya lagi. Bukannya esok Mas ada konsultasi sama klien? Sore jam 4 ada, siangnya masih kosong. Aku berharap semua akan baik-baik saja. Anyelir menyandar ke jok, matanya jauh menerawang menatap jalanan kota Purwokerto yang kian ramai setelah petang hari. Oh ya, siapa tadi yang telepon? Jauzan balik bertanya. Hah, Mailin, dia bilang Eden sudah punya gebetan baru. Hahaha, terus buat apa telepon kamu? Nggak tahu apa maunya, katanya hanya aku yang bisa mengendalikan Eden saat ini. Memang aku siapa? Kamu? Ya jelaslah kamu mantan terindahnya. Emang nyatanya seperti itu sayang. Eden saat ini berharap banget bisa balikan sama kamu. Ih, naudzubillahi min zalik. Balikan sama dia. Hahaha. Jauzan tertawa lepas dengan ekspresi puas melihat sang istri manyun dengan muka ditekuk sempurna. Apa sih Mas? Tertawa. Nggak apa-apa, pengen saja. Memang kamu pengen aku balikan sama Mas Eden? Hah, kenapa pakai Mas? Gumam Jauzan kesal. Mukanya yang kemerahan seketika pias dan tawanya terhenti. Enggak lah. Jawabnya spontan sambil masih tetap fokus pada jalanan kota. Anyelir tidak berkomentar lagi. Dia tahu suaminya sudah dalam mode cemburu. Ah rasain. Dipikir enak apa dikerjain. Hah. Kendaraan SUV warna putih gagah itu terus melaju membelah jalanan kota ke arah timur menuju rumah mereka. Sementara hari berangsur petang, lampu-lampu jalanan mulai menyala memberi kehangatan pada hati-hati yang sunyi. Rembulan bersinar redup. Awan hitam menghiasi langit dengan gerimis yang turun rintik. Dari kejauhan, suara anjing hutan melolong menantang malam, memanggil para temannya demi sebuah misi perburuan. Eden tersenyum menyeringai menatap wajah Ayu di seberang meja. Wanita cantik berambut lurus ikal tergulung di ujungnya itu duduk bersilang kaki di kursinya. Dengan body goalsnya, dia mengenakan baju tipis warna perak yang membungkus tubuhnya yang sintal seksi. Dia berniat mengambil sesuatu dari dalam mobil ketika tiba-tiba ponselnya berdering keras. Sebuah nama yang tak asing terpampang di sana. Halo Pak, kamu di mana? Aku lagi di rumah Pak. Eden kebingungan menjawab. Pulang cepat, jaga anak istrimu dan kembalikan mobil dia ke kos dia. Titipkan kunci mobil pada ibu kosnya. Suara Berli terdengar kaku dari sebarang telepon. Pak, posisi aku tidak memungkinkan untuk melakukannya. Kenapa? Karena aku di tempat yang jauh. Kamu bilang tadi kamu di rumah bukan? Apakah mulutmu kini tidak bisa dipercaya sama sekali? Seluruh ucapanmu adalah kebohongan semua? Pak, aku... Kalau begitu kamu datang ke rumahku malam ini juga, aku mau bicara. Ini penting. Pak, aku tidak bisa. Tidak bisa kenapa? Suara Berli makin lantang. Papa kenapa membentak aku? Papa boleh membenci aku karena aku salah, tapi kenapa Papa perlakukan aku seperti ini? Eden, jangan melunjak. Apa yang kamu lakukan pada Dea dan Ariel? Kamu tidak boleh mengganggu mereka lagi. Kamu paham? Papa pilih kasih. Papa nggak adil. Papa jahat. Jangan salahkan aku jika aku merebut hak aku, Pak. Semua karena Papa yang perlakukan aku tidak adil. Eden, kamu benar-benar keterlaluan. Aku sudah sangat baik padamu, memberimu kehidupan layak, memanjakan kamu lebih daripada Dea dan Ariel. Tapi kamu, hanya karena satu kesalahan, Papa membuang aku. Papa sama sekali tidak menganggap aku sebagai anak. Papa lalai terhadap darah daging Papa sendiri. Siapa bilang kamu darah dagingku? Kesabaran Berli mulai tak tertahankan lagi. Pa, kamu memang anak Selfie, tapi kamu bukan darah dagingku. Sayangnya Selfie sudah meninggal, jadi dia tidak bisa menjadi saksi atas kebenaran ini. Eden, asal kamu tahu, kamu adalah anak Parwito, supir keluarga Rajendra.
Kamu bukan anakku, bukan anak Berli Rajendra. Ucap Berli tegas dan bak ketir menyambar telinga Eden. Apa? Papa pasti bercanda. Suara Eden tercekat mendengar penuturan sang papa dari seberang telepon. Kaget bukan? Kalau kamu tidak percaya, datanglah ke rumah dan aku akan tunjukkan semua bukti kelahiran kamu. Jika kamu masih ragu, ayo lakukan tes DNA dan kamu akan tahu kebenarannya. Sejauh ini, demi keutuhan keluarga, aku akui kamu di kakak, aku beri kamu fasilitas layaknya anak kandungku, dan kamu bisa lihat sendiri bagaimana aku perlakukan kamu selama ini. Tapi, kamu dan Selvi sama saja. Kalian diberi hati minta jantung, tak pernah bersyukur dan tak punya terima kasih. Apapun tak pernah puas. Jadi, lebih baik sekarang kalian aku lepas. Eden diam terpaku. Matanya melotot dengan mulut ternganga. Apa yang dia dengar ini tidak salah. Benarkah dia bukan anak kandung Berli Rajendra? Itu artinya? Lelaki 36 tahun itu terhuyung, menyandarkan tangannya di dinding villa, sambil menatap langit malam yang mulai bertambah gelap dengan gerimis yang makin lebat. Bab 104, Kecelakaan Hebat Kedua. Apa? Papa pasti bercanda kan? Papa pasti bohong. Apa itu artinya papa telah dikhianati oleh mama? Suara Eden tercekat dalam keputusasaan. Tidak, aku tidak bercanda. Itulah kenyataannya. Sudah menikah denganku, mama kamu selingkuh dengan sopir keluarga kami yang tampan dan lahirlah kamu. Jadi kelahiran kamu adalah pukulan terberatku kala itu. Dan sekarang, kamu masih merasa berhak atas hartaku? Tidak. Kamu tidak berhak sama sekali Eden, karena kamu bukan anakku. Bukan darah dagingku. Suara Berli terdengar datar, tapi begitu lantang dan penuh kemarahan sekaligus ejekan di telinga Eden. Pa, jangan panggil aku papa, itu tidak pantas. Aku beri peringatan sekali lagi padamu. Esok pagi jam 6, mobil dia harus kamu kembalikan dengan utuh kondisinya seperti saat kamu meminjam. Jika kamu mengabaikan, maka aku tidak akan segan melaporkanmu pada polisi dan menjebloskan kamu dalam penjara kembali. Ingat, jangan main-main denganku Eden, aku bukan siapa-siapa kamu. Kleks. Sambungan terputus. Berli mematikan teleponnya dari seberang sana. Eden mematung menatap jalanan villa yang sepi berhias lampu temaram yang berkelip lemah. Hatinya hancur, harapan itu pupus, seketika dia merasa sebagai orang yang begitu hina di dunia ini. Tercipta dari sebuah hubungan hina, kemudian dirawat secara terpaksa oleh orang yang tersakiti, Berli Rajendra. Disayangi, difasilitasi, diposisikan bak anak kandung, dijodohkan, betapa beruntungnya. Tapi kemudian dibuang dengan tanpa belas kasih karena satu kesalahan. Oh, alangkah tidak adilnya hidup ini baginya. Eden mengepalkan tangan, meninju tembok villa kemudian menyeringai marah. Matanya menyala dengan tatapannya yang tajam memerah menembus hujan. Badannya yang terhuyung, seolah seketika melemah setelah tahu kebenaran tentang posisi dia di mata seorang Berli Rajendra yang kaya raya. Sayang, kamu kenapa? Reni, janda cantik yang kini dikejarnya datang setelah aktivitasnya selesai di kasir kantin villa. Sayang, jika aku miskin, apa kamu akan berubah pikiran? Eden bertanya lembut. Miskin? Apa maksudmu? Aura Reni seketika berubah. Tapi tangan lembutnya masih menggamit mesra. Ya, aku miskin. Aku bukan siapa-siapa. Apa yang akan kamu lakukan? Eden mengulangi ucapannya. Entah kenapa kali ini dia benar-benar muak dengan segala kehidupannya. Ingin berkata apapun yang ingin dia katakan, ingin lakukan apapun yang ingin dia lakukan. Tanpa ada kebohongan lagi. Tanpa sandiwara. Aku tidak berkencan dengan orang miskin, hanya bikin susah. Sudahlah Yang, ayo kita ke kamar. Atau, mau jalan-jalan kemana lagi? Jawab Reni begitu mengecewakan. Ya, tidak ada wanita cantik gak doyan uang. Semua rakus harta. Materialis. Tidak. Aku pergi, kamu nikmati harimu di sini. Masih banyak cowok ganteng kaya yang bisa kamu dekati. Hah! Eden menghempaskan tangan lembut Reni. Au! Reni mendesis. Rintik hujan mendadak makin lebat. Sayang, apa maksud kamu? Sayang, Mas Eden. Teriak Reni sembari membungkukkan badan tanda dia mengerahkan seluruh tenaga menarik kembali kepergian Eden. Tapi Eden tidak menghiraukan. Dia terus melangkah menerobos hujan ke arah parkiran mobil, masuk dan tiba-tiba melaju, tanpa mempedulikan Reni yang menepuk-nepuk tangannya, melambai, mengingatkan agar dia membawanya. Mobil crossover SUV itu terus melaju. Eden seketika berubah, mengabaikan semua yang di depan matanya, fokus mengingat segala ucapan sang papa yang begitu mengecewakannya, memukul keras kepalanya yang setengah belum bisa dia percaya. Entah apa yang hendak dia lakukan, mendatangi Berli dan memberontak bahwa semua yang telah dikatakan itu tidaklah benar.
Mengorek informasi tentang keberadaan bapak kandungnya yang ternyata hanyalah seorang sopir keluarga kaya, yang kemudian terusir karena keberadaan dirinya. Argh! Suaranya menggema menembus hujan. Kekecewaan yang dalam menguasai kepalanya. Mobil kian melaju menembus angin yang basah yang makin lama makin lebat. Wiper terus bergoyang memberikan petunjuk jalan yang meski dengan pandangan minimal. Pikirannya yang kacau membuatnya kurang konsentrasi dalam mengendalikan mobil. Jeduk! Ban mobilnya menabrak sebuah lubang. Untunglah dia masih sempat menghindar. Aiden menghentikan sejenak laju mobilnya. Menatap jalanan malam yang kian lebat disapu hujan. Di depan sana, jalanan menurun berkelok dengan lampu jalan yang terbatas menunggunya untuk dilalui. Aiden kembali menginjak pedal gas. Mobil melaju dengan kecepatan makin lama makin meninggi. Pikirannya semakin kacau dengan benang ruwet yang kini terus menghantui kepalanya. Jadi dia bukan siapa-siapa. Hanya anak seorang sopir yang bernasib baik dengan sisa maaf sang majikan yang selama ini dia anggap sebagai papa kandungnya. Argh! Betapa Maylin akan semakin menghinanya dengan semua kenyataan ini. Wanita tidak tahu diri dengan anak cacatnya itu makin hari makin pedas suaranya. Hanya karena dia yang mendapat pekerjaan rendahan, dia bahkan mencaci dan tidak menghargainya lagi. Dan kini, bukan hanya pekerjaan, bahkan status dia pun begitu hina. Apa kata dunia? Aiden memukul wajahnya sendiri dengan keras. Anyelir! Dia begitu merindukan sosok mantan istrinya itu. Seandainya kini dia masih memiliki wanita itu, dia pasti akan mendukungnya, tetap merangkulnya dalam setiap kesulitannya. Anya, dengan kesetiaannya, kesabarannya dan pembawaannya yang apa adanya, tak pernah protes, tak pernah menghina, rida atas apapun yang ada padanya, dengan segala apapun kekurangan yang dia miliki. Tapi, kebodohannya di masa lalu yang terlalu merasa dirinya tinggi, membuat dia begitu merendahkan Anya, padahal kenyataannya, wanita itu begitu istimewa, begitu tinggi. Anya! Suara Aiden tertahan. Tangisnya tiba-tiba tumpah, air matanya mengucur membasahi pipinya kala ingatan tentang kekasaran, kesombongan, dan keangkuhannya pada sang mantan istri yang membawa pada kematian putranya. Putra sempurna yang lahir dari rahim istrinya. Semua hadir di pelupuk mata, bayangan-bayangan peristiwa itu, cerita kecelakaan Anya, berkelebar di pelupuk mata dan kini menghantui dirinya, menggerogoti hatinya hingga menggali lebih dalam rasa bersalah atas semua yang dia telah lakukan. Hingga dia tiada sadar melewati jalan dengan tikungan tajam tanpa lampu yang menerangi, dan telat memutar kemudi. Dan mobil itu meluncur menembus hujan, terbang sekejap di atas lereng persawahan dan jatuh membentur tanah berbatu. Benturan keras terdengar, bodi mobil crossover SUV mengkilap warna putih itu kini tak berwujud dengan lumpur dan tanah yang menyelimuti. Darah segar mengucur dari bagian kepala dan kaki lelaki tak berdaya itu. Cukup lama dia di sana, tergeletak tanpa sadar, memeluk kemudian belum sempat dia kendalikan lagi, hingga baru membuka mata, kala asap mobil makin lama makin membumbung memenuhi ruangan kabin. Beberapa orang datang menarik dia keluar. Seluruh tubuhnya terasa remuk dengan luka menganga yang terus mengalirkan darah dari salah satu kakinya. Aiden tergeletak lemas di atas tandu, dia masih mengingat dirinya terbaring dalam gelap dan kucuran hujan yang mulai kembali rintik dengan beberapa pundak yang mengusungnya. Hingga kemudian dunianya kembali gelap. Dia tak sadar lagi, apa yang dia alami. Wah, hujannya makin deras, Mas. Iya, habis sholat maghrib, bikinin aku minuman hangat ya. Oke, mau apa? Jahe hangat atau teh hangat? Apa saja yang tidak merepotkan kamu. Siap. Jawab Anyelir cepat. Makasih sayang. Jauzan memarkirkan mobil di carport di depan garasi. Mereka turun dan Jauzan langsung menguncinya. Angin malam bertiup kencang menerpa tubuh-tubuh mereka yang berbalut kain tipis tak berjaket. Anyelir terlihat menggigil, cepat melangkah ke dalam rumah lewat pintu garasi, sementara Jauzan masih diam mengamati sekitar rumahnya. Perhatiannya teralih pada sosok tinggi besar di teras depan, berdiri menghadap taman seolah menghalau angin malam dan hujan yang makin deras. Lelaki muda kepala tiga itu sedang asik memegang handphone yang seolah tidak mempedulikan kehadirannya. Aura mukanya tampak cerah penuh senyum, dengan sesekali tertawa lepas entah apa yang mengundang kelucuan. Lelaki yang merupakan asisten sekaligus orang kepercayaannya itu mengenakan jaket tebal dan celana kasual yang santai. Jauzan terus memperhatikan asistennya tersebut, lama dan mengamati semua gelagatnya. Sesaat dilihatnya Antok tertawa lepas. Benar-benar ada binar kebahagiaan yang melingkupi wajah itu. Tidak pernah dia melihat Antok seceria saat ini. Tapi kenapa? Adakah hal yang membuat lelaki lulusan diploma manajemen bisnis itu bahagia? Apa gerangan yang merubah sosoknya dari seorang pendiam dan serius menjadi demikian ceria dan penuh bahagia? Antok! Kok? Dia mencoba memanggil. Sang asisten yang asik segera menyudahi panggilan yang dan bergerak mendekat. Ya bos?
tolong sampaikan Hardy untuk menemui aku malam ini di ruang tamu. Iya, baik bos, saya juga. Ya, kamu juga. Siap, apa kita mau ke Jakarta dalam minggu ini? Ya, kalau nggak kamu ya Hardy. Kalau aku, mungkin bulan depan saja. Jawab Jauzan. Saya bos? Iya, kenapa? Keberatan? Ada yang memberati di sini? Ya sudah, mungkin Hardy saja nggak apa-apa, nanti. Enggak bos. Tapi, kalau memang bos nyuruh Hardy ya sudah, manut bos. Tumben manut, biasanya kamu selalu sangat bersemangat untuk perjalanan dinas. Ada yang mau diceritakan? Jauzan memancing-mancing. Dia tahu asistennya ini sepertinya sedang jatuh cinta. Entah dengan siapa. Itu masih dia sembunyikan. Tapi seiring waktu, dia yakin pasti akan terkuak juga. Tapi Antok menggeleng dengan muka serius, meyakinkan bahwa memang tidak ada hal istimewa yang hendak dia lakukan. Baiklah, aku masuk dulu. Kalau ada yang mau dibagi, jangan sungkan. Aku selalu terbuka dan support partner kerjaku semua. Jauzan tersenyum, menepuk pundak sang asisten sekaligus sahabatnya itu dan berlalu meninggalkan teras, masuk ke rumah. Dia langsung menuju kamar untuk mandi dan segera melaksanakan sholat maghrib. Beberapa saat kemudian istrinya menyusul dan mengajak makan malam bersama keluarga yang lain. Jauzan duduk dan sang istri mengambilkan piring dan mengedukkan nasi untuknya. Ada Bangun Anggoro dan istrinya, Selina di meja makan. Mereka mulai makan dengan menyendok perlahan masakan Selina sore ini. Papa dikabari tadi, katanya Bu Arifah sadar. Kita ke rumah sakit apa? Pak Bangun membuka percakapan. Hanya sebentar Pak, Ibu sudah kembali koma, Pak Burhan barusan sudah mengirim pesan padaku. Aku sendiri sudah tidak banyak berharap akan keselamatan Ibu. Saraf pusatnya sudah kena, padahal jika otak sudah rusak, sifatnya adalah irreversible. Anyelir mengusap air matanya yang tiba-tiba jatuh. Ya, Arifah sudah demikian dekat dan benar-benar dia rasa sebagai bagian dari hidupnya. Maksudnya irreversible? Apa tidak akan sembuh? Jauzan ikut berpartisipasi. Anya penasaran dengan ucapan sang istri. Jaringan pada organ tertentu sifatnya gitu. Kalau sudah rusak tidak akan kembali sembuh, atau fungsinya menurun. Oh, apakah tidak ada cara lain menyelamatkan ibu akibat keracunan pemberian insulin ini? Jauzan bertanya serius. Anyelir menggeleng lemah. Seolah diingatkan tentang sesuatu hal yang teramat menyakitinya. Matanya kini memerah. Tangannya yang memegang sendok seolah terlihat gemetar. Mailin sangat kejam. Aku bahkan tidak percaya ada orang sejahat dia pada ibu yang telah merawatnya selama puluhan tahun. Ucap Anyelir. Semua yang sedang di meja makan itu mendesah berat. Nafsu makan yang awalnya tampak wajar, kini seolah lenyap dari mereka. Bisa jadi, bukan dia yang melakukan, tapi ibunya, Yatini. Dia tahu keberadaannya terancam dengan adanya Bu Arifah yang sering bolak-balik datang. Di samping itu, sejauh ini, Mailin selalu mengelak jika dituduh mencelakai Bu Arifah. Ucap Jauzan. Ya, terlepas dari semua, memang orang seperti Mailin ini sangat berbahaya. Yang aku takutkan justru jika kondisi terjepit, dia bisa saja mencelakai anaknya. Ketika otak dan pikirannya teracuni, apalagi kondisi Aiden saat ini yang demikian gila, jauh dari harapan dia, aku yakin, ada kalanya dia stres dan keberadaan anaknya membuat dia makin terpuruk. Lanjut Jauzan. Tapi sejahat-jahatnya seorang wanita, sebagai ibu dia tidak akan mungkin mencelakai anaknya sendiri. Selina ikut menimpali. Itu anggapan mama, karena hati mama yang diliputi kasih sayang. Bagaimana dengan Mailin? Jauh beda, Ma. Setelah bangun. Ya, apapun itu, kita tetap doakan yang terbaik buat Bu Arifah. Ucap Selina. Pa, bagaimana kalau sebelum acara resepsi, kita adakan doa bersama buat Bu Arifah? Mama berharap, dengan kita sedikit berbagi, doa-doa orang itu akan membantu kita. Semoga Bu Arifah bisa kembali sadar dan jika memang takdirnya beliau berpulang, beliau akan berpulang dengan tenang dan ridho. Lanjut Selina. Nya, mungkin kamu tahu, ada suatu hal yang menjadi hajat beliau dan belum sempat dilakukan? Bajgun Anggoro bertanya ke anak gadisnya. Itu, iya Pak, Ibu pernah bilang kala itu, ingin bertemu Ferdi dan meminta maaf padanya karena saya mengembalikan uangnya saat membelikan kursi pijat Ibu. Tapi, uang itu sebenarnya langsung ditransfer balik sama Ferdi. Cerita Anyelir keluh. Jauzan yang sedari tadi diam dan asyik makan seketika tersedak mendengar nama Ferdian Nugraha disebut. Dia mengelap mulutnya dengan tisu makan dan meneguk air putih yang disodorkan sang istri. Kenapa, Zan? Masih cemburu? Bangun Anggoro mengomentari seolah mencibir. Hanya kaget saja. Saya pikir, nama itu sudah hilang, ternyata masih ada. Jawab lelaki beranak satu itu kalem. Sembari melirik sekilas ke arah istrinya. Anyelir mendesah. Dia di Jakarta kini, Mas. Lagi pula aku ogahlah menemui dia jauh-jauh lagi.
Ucap Anya. Kalau gitu, kamu saja yang menemui dia, Zan. Nanti setelah resepsi saja, menyampaikan pesannya Bu Arifah. Sekalian mengontrol kantor properti yang di Jakarta. Bangun mengusulkan. Hah, saya? Jauzan terlihat kaget. Mukanya keruh cepat mengelak tapi tidak enak menjawab sang mertua. Mama juga nggak apa-apa, dia praktek di rumah sakit mana? Selina mengusulkan diri. Jauzan terlihat menarik napas lega, bersyukur atas pertolongan ibu mertuanya. Ya, bagaimanapun, dia tidak akan sudi menemui Ferdi. Nanti aku tanya ke Dresmala dia praktek di mana, Mah? Jawab Anya. Baiklah, Mama tunggu ya. Sekarang kalian fokus dulu ke acara penting kalian esok. Tinggal beberapa hari lagi. Oh ya, Anya jangan lupa kunjungi Bu Arifah. Meski beliau nggak sadar, mungkin beliau bisa mendengar kamu. Ucap Selina lagi. Baik, oh ya, Zio mana, Mah? Kenapa nggak kelihatan? Belajar di kamarnya. Tadi baru saja aku ketemu. Jauzan menimpali. Oh, kok nggak nyamperin aku ya? Biar aku lihat ke kamarnya dulu, Mas. Apa dia sudah makan, Mah? Tadi sebelum maghrib makan sama Mama. Tapi coba kamu bujuk lagi, siapa tahu pengen apa gitu. Baiklah. Anyelir bangkit, membersih piring dan gelas bekas mereka makan, kemudian bergegas menuju kamar Zio. Sementara Jauzan beranjak ke ruang tamu depan menemui kedua asistennya, sementara Pak Bangun dan istrinya ke ruang tengah menonton televisi sambil menatap layar handphonenya masing-masing. Bab 105, pesan malam sang klien wanita dan kepedulian Berli. Pak, adakah rekomendasi dokter jantung yang bagus? Saya butuh untuk anak saya. Tulisan dari Bu Ana, sang klien yang masih saja menghubunginya. Jam di dinding kamar menunjuk di antara angka 8 dan 9. Jauzan terhenyak, wanita ini seolah menjadi begitu akrab dengannya. Padahal hasil mediasi sudah diputuskan dia kembali pada suaminya dan memperbaiki segala kesalahan mereka. Tapi jika seperti ini, apa artinya? Lelaki tampan 30 tahun itu menghela napas berat. Pikirannya jadi dipenuhi banyak pertanyaan tentang segala kemungkinan kondisi rumah tangga pasca mediasi. Pertama, bagaimana bisa Bu Ana terus-menerus menghubungi dia? Apakah dia tidak nyaman komunikasi dengan suami? Atau, suaminya sebenarnya orang yang kaku ketika komunikasi dengan istri? Atau suaminya tipe lelaki galak yang membuat wanita takut? Atau, Bu Ana merasa tidak mendapat solusi darinya? Pertanyaan kedua, apakah anak Bu Ana memang menderita jantung? Tapi kenapa? Bukankah anaknya masih kecil? Bagaimana bisa menderita penyakit jantung? Jauzan melirik ke samping, di mana istrinya sudah mulai terlelap tidur. Tubuh mungil Anya terbungkus kain tipis satin warna coklat gelap yang membentuk tubuh sintalnya. Outer tipis itu juga sedikit tersingkap menyembulkan lengan jenjang sang istri yang begitu menggoda. Kulit Anya yang kuning langsat tampak kontras dengan warna baju tidurnya yang gelap legam. Sayang, Anya. Suara Jauzan terdengar rendah. Dia hendak bertanya dan minta pendapat. Kenapa, Mas? Capek ya? Iya, kamu mau? Anyelir bertanya balik karena melihat ekspresi sang suami yang menatapnya dengan dalam. Sebenarnya. Ucapan Jauzan tercekat. Dia hendak menyampaikan pesan dari Bu Ana yang baru saja masuk. Tapi urung karena tidak tega, hingga akhirnya dia menyisihkan handphone, meletakkannya di atas nakas, kemudian berbaring di sebelah sang istri. Tatapan matanya tak lepas dari leher jenjang dan wajah cantik Anya dengan mata yang menyisakan satu watt. Dia memberikan lengan kirinya untuk bantalan kepala istrinya yang kini telah rapi kembali dengan baju tidurnya. Sama-sama, Mas, aku juga berterima kasih atas kebahagiaan ini, kenyamanan ini, rasa terlindungi ini, atas kelembutanmu juga sebagai suamiku. Terima kasih. Anyelir menenggelamkan kepalanya di dada sang suami. Kamu bahagia sama aku? Jauzan kembali bertanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih. Aku yang terima kasih, Mas. Mas juga, kamu itu anugerah terindah, yang akan terus menemani diriku, seumur hidupku. Tapi aku tak akan berjanji, hanya aku akan berusaha, tak akan sakiti kamu, dan akan terus menjadi lelaki setia, sayangi istri dan anak-anakku. Anya, kamu yang kucinta sepenuh hati. Senyum Jauzan mengembang. Wajahnya yang masih berkeringat terlihat berkilauan dalam pantulan temaramnya lampu kamar. Weleh, seperti lagu yang lagi viral saja, bilang saja Mas nggak bisa bersair, jadi aneh, lucu tahu. Ucap Anya sambil memonyongkan bibir. Aku kan orang hukum. Memang nggak tahu sastra. Tapi apa harus kuliah di sastra dulu ya untuk jadi romantis? Gak, Mas, justru keluguan kamu itu sangat romantis. Aku suka. Suka? Jadi, lanjut lagi dang, sesi 2. Mes. Anyelir langsung menahan laju kepala suaminya lagi. Bercanda, aku tahu kamu capek. Oh ya, sayang, tadi itu Bu Ana kalau anaknya sakit jantung. Apa ya anak kecil bisa kena sakit jantung? Banyak, Mas, jantung bawaan dari lahir. Aritmia,
penyempitan katup, kebocoran bilik, ya banyak sih. Ada juga kasus penyumbatan pada arteri. Masak? Iya ada, sekarang itu penyakit sangat variatif mas. Anak saja ada yang kena gagal ginjal, ya kalau jantung bawaan lahir, biasanya perlu bantuan pembedahan. Kalau masih tahap ringan, masih dengan obat. Ucap Anya. Anak kecil kena jantung, astagfirullah, kasihan ya. Komentar Jauzan sambil menguap. Dia sudah mulai ngantuk. Ya, namanya anak kan amanah mas. Bagaimanapun kondisinya ya orang tua harus menerima. Rida, sabar, kan itu juga jadi ladang pahala buat mereka. Sayang, jangan lupa selalu berdoa yang terbaik ya. Misalnya dan semoga saja segera Allah titipkan kehidupan di rahim kamu malam ini. Semoga diberi kesempurnaan, fisik dan mentalnya. Amin ya Allah. Amin, sayang. Lalu aku jawab apa? Jawab apa? Oh, Bu Ana, Mas kasih nomorku saja beres. Esok aku yang akan balas. Jadi aku kirim nih nomor kamu. Hah, malam ini? Enggak ah, lagi pula nggak kasus darurat kan? Esok pagi saja. Enak aja mau cat wanita lain jam segini. Enggak! Anyelir berucap dengan mode galak yang serius. Baik, siap Ibu Negara. Esok pagi jam 7 aku kirimkan nomor kamu ke beliau ya. Iya. Hening. Jauzan meraih handphone memeriksa beberapa pesan terkait pekerjaan yang belum dia periksa dari sang manajer di kantor properti milik papanya di Jakarta. Mes? Terlihat Anyelir membelalakan mata seperti melotot melihat suaminya memegang handphone. Aku Bels chat Pak Arman. Ini kalau nggak percaya, lihat saja. Ini terkait rencana pembuatan DED perumahan. Proyeknya Papa. Jauzan menunjukkan layar handphonenya dan menatap sang istri teduh. Habis itu langsung tidur loh. Siap Tuan Putri. Jauzan menjawab sembari menggelengkan kepalanya. Segitunya ya, kalau punya istri, harus siap diatur dalam hal kecil. Tapi baiklah, toh aturannya juga baik buat kesehatan. Jadi ya siap dipatuhi saja demi sebuah kata cinta dan keutuhan rumah tangga. Yang terpenting, dia sebagai nahkoda yang tetap memegang kendali atas keputusan-keputusan besar dalam rumah tangga. Jauzan melirik sang istri yang kini mulai mendengkur halus terlelap dengan kepala menindih lengan kirinya. Duh, pegelnya. Ucapnya pelan takut sang istri akan terganggu tidurnya seraya mengangkat kepala sang istri dan menidurkannya di atas bantal empuk di samping. Love you honey, maaf ya, tangan mas kram. Jauzan meringis sambil memijit-mijit lengan kirinya. Berli tergolek di tempat tidurnya. Jam dinding di kamarnya menunjuk di angka 11 lebih dengan jarum panjang di angka 3. Berkali-kali dia pindah posisi, miring ke kanan, miring ke kiri, telentang, tapi belum juga matanya bisa terpejam dan raganya terus saja terjaga. Aneh, dia tidak pernah mengalami ini sebelumnya. Seolah seperti pengidap insomnia, dia tidak mengantuk sama sekali. Lelaki 60 tahun itu bangkit, duduk di bibir ranjang dan berdiri, berjalan ke meja rias yang kini telah kosong karena seluruh peralatan makeup selfie telah disingkirkannya. Berli membuka laci, ternyata dia masih menyimpan foto mendiang mantan istrinya, Selvi Agun Lestari, sosok wanita cantik yang sangat digandrunginya di masa muda, yang akhirnya berhasil dia nikahi. Tapi memberi luka dalam yang berusaha dia tutupi dan mulai dia kuak akhir-akhir ini. Berli memberdirikan bingkai foto itu. Tampak Selvi di kala mudanya, duduk tersenyum di sebuah taman dengan rambut lurus tergerai panjang. Sungguh terlihat cantik. Dia ingat, foto ini diambil sendiri olehnya ketika mereka sedang berbulan madu di Bali, di Taman Bedugul. Selvi, maafkan aku, ternyata hatiku tetap tidak bisa mentolerir perselingkuhanmu. Aku sakit, dan baru kali ini aku mampu berontak. Dulu, aku begitu mencintaimu, begitu takut kehilangan kamu. Selvi, aku salah memilihmu yang hanya elok secara fisik, dan cinta karena kecantikan fisik itu menyakitkan. Aku ingin memberi pesan ini pada anak-anakku, Dea dan Ariel, kelak, mereka akan aku ajarkan, jika pernikahan atas dasar agama itulah yang paling menenteramkan. Selvi, aku memaafkanmu. Aku juga sudah berusaha bijak tentang Eden. Tapi bagaimanapun, dia bukan anakku, maaf. Berli melipat kembali foto dalam figura kecil itu, dan memasukkan kembali ke dalam laci meja rias. Berli berjalan mendekat ke arah jendela. Dia membukanya dan menatap aktivitas malam yang kian sepi. Hanya 1-2 kendaraan yang melewati jalanan di depan sana. Lampu-lampu jalan berwarna kuning, menyala memberikan kehangatan malam pasca hujan lebat tadi. Bulan di langit mulai menampakkan diri. Malu-malu di balik sapuan awan, seolah tahu kegundahan di hati sang konglomerat yang terkenal bijaksana itu. Tiba-tiba dering telepon mengagetkannya. Sebuah nomor dengan kode area selisih 1 nomor dengan kode area Cilacap. Sebuah telepon rumah. Siapa ini? Pikirnya dalam hati. Tapi, jantung lelaki tua yang masih terlihat kuat dan bugar itu berdebar-debar. Ya halo assalamualaikum. Ucapnya perlahan. Selamat malam Bapak, mohon maaf, dengan Bapak Berli.
Kami dari pihak kepolisian lalu lintas Purbalingga mendapat laporan kecelakaan mobil di wilayah Bobotsari, pemuda atas nama Eden Pratama dengan nomor mobil. Lokasi. Suara polisi dari seberang sana kini tak terdengar lagi. Eden? Dia celaka? Apakah semua karena keputusannya yang kurang sabar tadi? Memberitahukan segalanya kepada anak yang tidak dewasa tersebut, sehingga dia tidak terima dan terguncang? Oh, di mana dia sekarang? Akhirnya lelaki itu mampu berucap. Di rumah sakit ortopedi dan rencana akan dilakukan operasi malam ini juga. Korban mengalami patah pada kaki kiri dan luka pada kepalanya. Sejak kejadian hingga saat ini dilaporkan belum juga sadarkan diri. Lanjut suara dari balik telepon. Berli terhenyak. Debaran di dadanya kian cepat. Dalam hati ada rasa bersalah yang menggelayut. Seandainya tadi dia cukup sabar, seandainya. Astagfirullah, innalillahi. Eden, baik, terima kasih atas pemberitahuannya, saya akan langsung ke sana. Ucap Berli keluh. Baik Bapak, terima kasih kembali, selamat malam. Sambungan terputus. Berli melangkah dengan gontai keluar dari kamarnya. Dia berjalan menuruni tangga, kemudian keluar dari rumah menuju pavilion depan menemui satpamnya, Syarif yang masih terjaga bersama Pak Amir, salah seorang sopir di keluarga kaya itu. Syarif, Amir. Suara lelaki tua itu terdengar lemah. Nih Pak, kok belum sare? Syarif menyahut. Dua orang yang sedang iseng bermain kartu itu terkejut. Sementara Amir hanya diam sembari melongo menatap sang majikan yang masih berpiyama dengan wajah kuyuk kelelahan dan mata memerah seolah menahan tangis dalam kesedihan. Antar aku ke Purwokerto sekarang, Eden kecelakaan. Pinta Berli dengan wajah serius. Dia mengusap wajahnya. Mata itu terlihat kian memerah. Apa Pak? Syarif sang satpam memastikan lagi tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ya, Eden kecelakaan di Bobotsari. Entah apa yang dia lakukan di sana. Dia memang bukan anakku, tapi nyawanya tetaplah berharga. Aku harus melihat kondisinya. Saat ini, hanya aku yang dia punya. Istrinya sangat lemah, bahkan mengurus anaknya sendiri saja dia tidak bisa. Apalagi mengurus Eden. Ucap Berli. Syarif adalah satpam senior. Selain tahu kenyataan tentang kematian Selvi yang sebenarnya, Syarif juga tahu tentang rahasia Selvi yang berselingkuh dengan Parwito, sopir tampan keluarga itu, hingga akhirnya melahirkan Eden dan sang sopir diusir oleh Berli kala itu. Sementara Amir yang sebenarnya tidak tahu apa-apa menjadi terperanjat. Dia dengan tanpa sengaja akhirnya mengetahui rahasia besar tentang keluarga Rajendra. Amir, kamu gak ngantuk kan? Tanya Berli. Saya malah baru saja bangun Pak Bos, tadi kaget karena ada mobil trailer lewat depan rumah, ngerem kenceng sekali. Dan akhirnya tidak bisa tidur lagi. Jawab Amir. Syukurlah. Aku akan bersiap dulu. Baik Pak, apa kita akan langsung berangkat sekarang? Iya, aku ganti baju dulu. Kamu siapkan mobil. Baik Pak, mau pakai yang mana Pak? Pakai SUV saja biar cepat, yang penting jangan ngebut ya. Siap Pak Bos. Berli kembali berjalan ke kamarnya. Lelaki yang terlihat masih tegap di usia 60 tahun itu berjalan dengan lunglai lemah tak berdaya. Tidak seperti biasanya yang selalu penuh semangat, bahkan ketika istrinya telah meninggal. Entah apa yang ada dalam pikiran sang konglomerat. Apakah dia sedih atas celakanya Eden? Mungkinkah sebenarnya dia masih ada rasa sayang pada sosok pemuda yang sering membuatnya sedih itu? Bab 106, sebuah undangan eksklusif. Hari yang melelahkan. Anyelir baru saja pulang dari rumah sakit. Hari ini jadwal operasi 2 pasien, tapi tanpa ada pasien baru konsultasi. Jadi dia bisa pulang lebih awal di jam 3 sore. Visit ke pasien rawat inap pasca pembedahan juga tidak ada masalah dan semuanya terpantau lancar. Hari ini sekaligus hari terakhir untuk Anya sebelum cuti 1 minggu ke depan yang akan digunakan salah satunya untuk resepsi pernikahannya. Semua undangan telah tersebar dan hampir semua warga rumah sakit tahu siapa suaminya. Sore itu seperti biasa, Antok menjemputnya dari rumah sakit. Jauzan belum mengizinkan dia menyetir sendiri untuk bekerja, meskipun jarak rumahnya dengan rumah sakit tempat bekerja sangatlah dekat. Pak Antok tak lihat selalu happy, ucap Anya mengomentari asisten suaminya tersebut. Dari sejak datang, orak kepercayaan papanya itu makin dekat dengan sang suami. Ibu bisa aja. Biasa saja kok, Bu. Jawab Antok mengelak. Ya, bersyukur sih kalau happy. Ngomong-ngomong, Pak Antok sudah anterin undangan ke teman saya belum? Yang di Perum Permata Asri. Teman yang sebelahan sama rumah Bu Mailin ya, Bu? Iya, Mbak Syahra yang desainer itu. Gimana kabar dia ya? Omnya juga, malah nggak terpantau lagi. Aduh, saking sibuknya jadi lupa nggak kau tegur sapa Diwa. Ucap Anyelir. Omnya, sudah makin baikan kok Bu, sama Mbak Syahranya juga baik. Kok Pak Antok tahu?
Apa jangan-jangan sering komunikasi ya? Gak juga, Bu. Kan kemarin saya ke sana, anterin undangannya Ibu. Itu saja. Terus kok tahu juga kondisi Omnya? Ya. Pas saja waktu saya ke sana Omnya lagi diajak jalan-jalan gitu, di depan rumah. Gak pakai kursi roda juga. Terus kalian saya tanya. Katanya mendingan, enakan gitu. Anyelir mengangguk sembari memperhatikan raut muka sang asisten yang terlihat kemerahan seolah menahan malu. Tidak biasanya lelaki tegap dengan kulit sawo matang ini malu di depannya. Atau, ada sesuatu yang disembunyikan? Anyelir jadi terbersit ide mengerjai asisten suaminya ini. Oh ya, kira-kira, orang seperti Syahra suka apa ya? Dia mau ulang tahun minggu esok, tanggal 21, ulang tahun yang ke-31. Anya mengerutkan dahi berpikir. Ulang tahun, Bu? Aduh, saya nggak tahu, bunga kali ya, Bu. Kalau bunga Pak Antok yang kasih, kalau saya paling barang, ya, nanti tak pikirin lagi, mau kasih apa? Oh ya, kalau Amang suka, jangan lama-lama ya, udah buruan lamar aja, gas. Ibu bisa aja. Muka Antok sudah seperti udang rebus, memerah semua. Anyelir jadi makin yakin bahwa pemuda ini benar sudah jatuh cinta pada sahabatnya. Tapi sejak kapan ya? Gue tertawa. Tapi benar kan? Muanya langsung merah gitu. Gak tahu, Bu, masih gamang. Lelaki di bawah 30 itu meraup mukanya sendiri menahan malu. Gak boleh gitu, makanya istiqoroh. Tapi, saya sama bapak juga tuaan saya, tapi bapak bucin tuh. Jodoh yang terpenting itu yakin, pertimbangannya agama, dipastikan akan langgeng. Makanya minta petunjuk sama Allah, istiqoroh, jangan menimbang-nimbang sendiri, gak kelar-kelar. Anyelir makin memanas-manasi. Tapi, apa dia mau sama saya ya, Bu? Saya kan cuma seorang asisten, jauh sekali sama dia. Saya merasa dia begitu tinggi. Bak pungguk merindukan bulan, Bu. Siapa bilang? Jangan bicara begitu. Pak Antok asisten istimewa, bukan sekedar asisten. Bapak kan juga memberi penghargaan yang lebihkan pada Pak Antok. Udah, gas saja istiqorohnya ya, nanti saya bantu. Bilang ke Papa juga. Anyelir menjentikkan jarinya. Bener, Bu. Terima kasih. Tapi Pak Antok harus berani mengungkapkan ya, jangan dipendam. Makasih, Bu, saya jadi ada keberanian. Tapi Ibu benar mau bantu saya? Duh, terima kasih banyak. Sama-sama, itu Syahra orang baik, dia nggak neko-neko, hanya Amang suka ceplas-ceplos saja. Ya, nggak ada yang sempurna Amang. Tapi, jika Pak Antok serius, saya jamin nggak nyesel. Nih, Bu, terima kasih, minta doanya saja. Oke, semangat ya, bismillah. Iya, Bu. Antok menundukkan kepalanya tak berani mendongak, sementara Anyelir turun dan masuk ke rumah. Dia bersenandung ringan seolah tiada merasa penat sama sekali setelah seharian ini bergelut dengan pasien di ruang operasi. Dia segera menuju ke kamarnya untuk segera mandi dan berganti baju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayangku. Lagi happy ya? Alhamdulillah. Apakah karena servis semalam? Ngomong apa sih, Mas? No, anak buah Mas yang lagi happy. Mukanya cerah ceria dipenuhi senyum. Seolah di matanya penuh bunga. Hahaha, aku rasa juga Syahra ini suka sama Antok ya. Mereka dinikahin aja, Mas. Syahra? Antok? Mas nggak tahu mereka teleponan hampir sehari 10 kali. 10 kali? Masak sih, nggak kerja dan dia pacaran mulu. Ya nggak tahu sih berapa kali. Tapi, kata aku sih, tahap ini mereka sudah serius. Keduanya saling suka, kenapa ditunda? Sebenarnya aku juga sudah tahu dari gelagat dia, cuman nggak pengen cari tahu ceweknya siapa, menunggu Antok bicara, masak ya laki-laki cemen nggak berani ngomong. Ternyata Syahra, baguslah, pinter dia, jika memang mau nikah sama Syahra, Papa diminta pindahin dia jadi manajer di kantor saja. Kan Syahra juga aktivitasnya banyak di Jakarta kan? Tapi, aku akan kehilangan dia juga ya, harus cari pengganti dia, dan itu tidak mudah. Mas, Allah menakdirkan dia di sisi kamu, agar dia ketemu Syahra, teman aku. Kodarulah kamu nyuruh dia kalau ada urusan dengan Syahra ya, klop kan? Padahal, tadinya mau dikenalin ke Hilman, ya. Jodoh, Allah yang tentukan sayang, kita manusia hanya bisa berusaha. Aku juga nggak akan menyangka dapat bidadari yang pandai bermain pisau di ruang operasi. Hehe, oh ya, gimana Bu Ana, jadi cat kamu? Jadi? Nih, banyak sekali dia tanya, sepertinya, dia memang butuh teman untuk bicara Mas. Apa suaminya nggak bisa jadi pendengar? Apa mediasi kemarin gagal? Anyelir menyodorkan ponselnya kepada sang suami. Memperlihatkan layar chat antara dia dengan klien suaminya itu. Banyak sekali pesan itu berlanjut dan banyak hal yang akhirnya mereka obrolkan. Jauzan mengscroll layar ponsel, membaca pesan singkat sang klien yang akhirnya bukan singkat lagi, bahkan seperti curhat pada istrinya. Sayang, apa pendapat kamu dengan klienku ini? Dia kesepian Mas, tak punya partner bercerita. Esok, aku kan sudah cuti, aku akan temani dia memeriksakan anaknya ke rumah sakit HC. Tapi, kenapa kamu arahkan dia ke Dr. Hilman, bukannya? Dr. Hilman mengambil subspesialis kardiologi pediatriks. Ini sangat tepat buat anaknya.
terang Anya. Oh, kukira. Kira apa sih mas? Bok jangan banyak sudzon lah sama istri. Oh ya, bagaimana pertemuannya sama Ustadz Hasbi? Lancar, dia setuju dan terkait saudarinya, masih akan dikomunikasikan. Mereka juga sejauh ini sudah minta dicarikan pekerjaan. Tapi tentang ibunya, dia keberatan. Jatah ibunya nggak bisa dikurangi. Sebulan itu 3 juta dia kasih, dan itu belum termasuk buat ngaji kalimat art. Kadang kurang karena ibunya nggak hanya butuh buat konsumsi saja, ada langganan pijat paling nggak seminggu sekali, kadang 2, manggil penjual jajan tiap hariannya, meski nggak kemakan juga, tapi karena kesepian, untuk nemenin sekalian jadinya. Ya, kadang kondangan nilainya fantastis. Aku benar-benar kasihan dengan beliau, tapi sebenarnya lebih kasihan lagi istrinya. Mas sampaikan Dang, kalau ibunya boleh seperti itu jika pakai uangnya sendiri. Ini uang anaknya. Ada hak istri anaknya yang dia ambil. Zolim sekali. Suaranya semakin lantang tak terkontrol. Nya, istighfar. Kamu juga perempuan loh. Kamu punya anak laki-laki. Bagaimana nanti kalau Zio menikah? Kalau Zio menikah, aku tidak akan menyusahkan dia. Bahkan, aku akan datang dan membelanjakan banyak buat kebutuhan dia dan istrinya, agar pendapatan mereka bisa ditabung. Aku juga akan mengajak menantuku jalan-jalan, membelikan apa yang dia mau dan... Itu pikiran kamu. Realnya yang terjadi nanti belum tentu. Jauzan langsung memotong. Belum tentu gimana? Mas kira aku pelit? Nya, okelah kamu gak masalah dari sisi materi, kamu bisa cari uang sendiri, bisa mengcover kebutuhan kamu sendiri, sehingga gak butuh sokongan dari anak, atau bahkan suami kini mungkin ya. Hahaha. Hei, enak aja. Bercanda, maksud mas, bisa jadi nanti ada masalah itu di hal lain, entah dia sikapnya gak kamu sukai, atau dia terlalu manja, kurang rajin, gak pandai urus anak, atau banyak hal lah, cobaan orang itu masing-masing. Jadi kesimpulannya, jangan menyalahkan orang lain, tidak mudah menjadi orang lain sayang. Tapi mas, intinya aku tidak akan menyusahkan menantu. Ah, gemas banget aku mas. Pantesan istrinya sampai kurus kering begitu. Mertuanya zolim, suaminya juga nggak tegas. Harusnya dia terbuka pada ibunya, apalagi ibunya juga paham hukum Islam. Ini loh bu, pendapatan aku. Kalau ibu minta sekian, istriku dapat berapa? Belum untuk biaya sekolah, belum biaya periksa si anak yang katanya sakit jantung ini. Ini parah loh mas. Aku menebak anaknya ini kebocoran katup bilik ini. Perlu segera ditangani dan butuh biaya juga. Ya sudah, Nya, sana mandi dulu. Nanti mas tunjukin sesuatu buat kamu. Gak mau ah, terlanjur sebel banget. Anyelir duduk mengkeret sembari menatap lesu ke arah balkon kamar mereka. Anya, kamu gak mau patuh nih sama suami? Jauzan mulai menyinggung hal sensitif. Oke baiklah, tapi... Anyelir bangkit meski dengan setengah kemauan. Sayang? Jauzan menatap mata istrinya dalam. Setelah mandi, sholat asyar, kamu akan lebih tenang. Ya. Jawab wanita cantik itu singkat. Satu lagi, kamu, hati-hati saja kalau ketemu Hilman. Jauzan sedikit sensi mendengar nama Hilman Aris. Seolah masih ada sisa kecemburuan dalam dadanya. Tapi, Anyelir tidak begitu menghiraukan. Dia hanya diam sembari menggelengkan kepala, kemudian perlahan melangkah ke arah kamar mandi. Nya, lihat baju mama buat acara resepsi kamu esok, bagus kan? Anyelir tanpa sengaja melewati depan kamar mama dan papanya yang terbuka. Ternyata Selina sedang mencoba baju kebaya brokat warna biru astel yang rencana mau dipakai esok buat resepsi. Tentu saja mau tidak mau Anyelir masuk dan memberi masukan untuk sang mama. Bagus, Ma. Kok Manyun gak semangat gitu? Kenapa? Kamu bertengkar sama suami kamu? Enggak, aku cuma capek saja. Mama masak apa? Zio mana? Itu, soto sama sambal goreng ati. Zio ada kok barusan belajar baca sama mama. Tiba-tiba hilang ya, barusan di sini. Oma? Kamu dari mana? Tuh dicari ibumu. Ambil buku, kan tadi Oma nyuruh buku yang ada gambarnya yang kemarin dibeliin Oma. Oh, iya, Oma lupa. Oma kan lagi sibuk, liatin baju. Wah, baju Oma bagus ya, Oma cantik. Nya, anak kamu pinter banget menyanjung mama. Iya dong, ini punya Zio juga ada. Iya, persis ayahnya. Zio, sayang, gimana tadi sekolahnya? Kok ibu gak dicium sih? Anya menyapa sang anak yang tiba-tiba masuk menenteng buku hardcopy besar bertuliskan kisah Rasulullah. Ibu, Amiwaj. Si kecil menghampiri ibunya sementara Anya menunduk menerima ciuman sang anak di pipinya. Anya membalas mencium kedua pipi dan dahi si kecil kemudian mengelus rambut ikal yang kini cepak tersebut. Belajar rajin ya, ibu mau makan dulu. Iya bu. Anyelir berlalu meninggalkan kamar sang mama menuju dapur, tepatnya di meja makan. Dia mengambil piring dan mulai mengisinya dengan nasi. Tapi belum sempat mengaduk nasi, mamanya datang. Nya, tadi mama sudah menemui Mala, sahabat kamu itu. Selina ternyata mengikutinya ke meja makan dengan sudah melepas baju kebaya yang tadi dicoba. Oh,
Mama juga sudah minta nomor telepon Nak Ferdi, malah memberikan ini ke Mama. Selina menyodorkan sebuah kertas tebal warna coklat muda dengan desain elegan, tertulis huruf F dan A di sampul kertas tersebut dengan font yang begitu indah. Undangan? Ya, Ferdi akan menikah minggu depan, 1 minggu setelah resepsi kamu. Anyelir menyisihkan piringnya ke samping. Wanita cantik berambut sebahu itu menerima lembar undangan eksklusif itu dengan sedikit gemetar. Dia segera membuka lembar demi lembar. Di sana ada alamat dan foto prewedding sang mempelai. Gadis ini, sepertinya aku kenal. Cantik sekali. Gumam Anya. Anyelir membuka lagi undangan pada ucapan pengundang. Dengan memohon rahmat dan ridho Allah SWT, kami bermaksud menyelenggarakan acara pernikahan dan resepsi putra-putri kami. Dr. Ferdian Nugraha Abiseka, SP, AM, si putra dari Bapak Prof. Dr. Setiawan Abiseka, SP, PD Ibu Dergi. Zulhida Umara, SP, UOT. Dengan Dr. Amirah Zahra Faizah, SP, DVE Putri dari. Benar, Dr. Amirah, dia adik angkatan kami, selisih 2 tahun, setahu aku dia selain cantik juga sangat berprestasi, menjadi staf pengajar di Departemen Dermatologi dan Venerologi. Hah, Ferdi sungguh beruntung. Air mata Anya tiba-tiba meluncur setetes, matanya sedikit memerah. Anya, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa, Ma. Anyelir tersenyum kecut. Kamu cemburu dengan pernikahan Dr. Ferdian? Tidak, dia memang orang hebat. Keluarganya sangat hebat, ini sangat pantas. Anyelir masih mempertahankan senyumnya. Sayang, kamu kecewa dengan suamimu? Mama, demi Allah aku sangat mencintai Mas Jauzan. Aku tidak kecewa. Sampai saat ini pun, jika Allah takdirkan Ferdi datang ke sini dengan banyak tawaran cinta, aku tidak akan menerimanya. Aku hanya melihat semua ini seolah tak adil, dengan semua kelakuannya. Tapi aku bahagia, dia mendapat yang terbaik, semoga Ferdi bisa berubah juga, menjadi lebih baik lagi. Ucap Anya mulai datar. Yah. Jawab Selina ikut duduk di sebelah sang anak. Wanita tua itu tak mengerti dengan jalan pikiran anaknya. Tapi dia mencoba mengangguk memahami. Anyelir melipat kembali undangan, kemudian meletakkannya di atas meja makan di samping piringnya. Sementara dari pintu kamar sana, Jauzan mengamati mereka sejak tadi, tanpa bersuara.